Selamat datang di webinar Flutter bersama Kak Uta Praditya selaku pembicara kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Hussaini Pratama, bisa dipanggil Faiz, yang akan menjadi moderator pada webinar Flutter malam hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan juga mbak-mbak, mungkin bisa on cam terlebih dahulu nih, biar wajahnya yang cakep-cakep bisa kelihatan semua, dan juga biar saya nggak sendirian ya untuk on cam di webinar malam hari ini. Yuk, teman-teman bisa on cam bila kameranya nggak ada masalah, dan teman-teman juga bisa ganti background-nya sesuai dengan yang sudah di-share oleh teman-teman expert di kolom chat. Nah, teman-teman bisa langsung pakai background-nya biar semuanya lebih seragam, enak dilihatnya. Teman-teman bisa pakai background-nya expert, kemudian on cam sambil menyimak webinar pada malam hari ini. Oke, saya tunggu beberapa detik ke depan ya untuk teman-teman semua on cam. Ini perlahan sudah ada yang mulai on cam. Udah ada Mas Uta sebagai pembicara. Selamat malam Mas Uta. Selamat malam, Kemudian, Mas. oke, selamat malam. Dan ada Mas Gilang Adi. Selamat malam Mas Gilang. Kemudian ada Mas Ahmad Rozak Ubaidillah. Terima kasih Mas sudah on cam. Oke, karena sudah mulai banyak yang on cam ya. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin menggarisbawahi nih bahwa hari ini kita akan mempelajari topik yang menarik, yaitu pengenalan Flutter, kemudian ada juga trend app development, kemudian fitur utama Flutter, dan yang terakhir nanti juga akan membahas prospek karir di bidang Flutter. Nah, sedikit bocoran ya teman-teman semua. Jadi peserta pada malam hari ini yang terdaftar itu ada sekitar 170-an dari berbagai latar belakang dan juga daerah. Nah, untuk itu teman-teman mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman semua untuk saling berjejaring sambil menunggu teman-teman lainnya untuk join ke Zoom malam hari ini. Jadi teman-teman mungkin bisa saling berjejaring. Caranya gimana? Caranya dengan menulis nama dan juga kesibukan di kolom chat. Jadi contohnya formatnya adalah nama underscore kesibukan underscore domisili. Atau contohnya kalau saya Faiz underscore mahasiswa underscore Flutter developer begitu contohnya. Nah, yuk teman-teman bisa untuk mengetik di kolom chat, kita saling berjejaring. Siapa tahu dari webinar malam hari ini teman-teman bisa ketemu network-nya yang baru, dan siapa tahu itu bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi teman-teman. Oke, saya tunggu beberapa detik ke depan ya. Oke, sudah ada Mas Ervan, desainer grafis dari Bandung. Oh, ada desainer grafis. Ini ada Mbak Devi, Flutter developer juga dari Jogja. Selamat malam. Ada Mbak Fatia, digital marketing. Ini digital marketing pun ikut belajar Flutter ya. Oke. Yuk teman-teman lainnya bisa kenalan juga di kolom chat. Ada Mas Andi, Android developer dari Blitar. Oke, selamat malam Mas Andi. Ada Mas Stefanus, WordPress developer dari Jakarta. Ada Mas Farhan dari Telkom. Oh, masih mahasiswa juga Mas, sama kayak saya. Selamat malam Mas Farhan. Oke. Dan Mas Taufik, web designer dari Bandung. Oke, cocok banget ya ikutan Flutter buat belajar web design. Oke, makin banyak yang ngecat ternyata. Oke, selamat malam Mas Bintang, Mas Anggun Triharono. Ini ada Mas Muhammad Fikri Arif, full stack engineer. Oke. Ternyata macam-macam ya profesi dari teman-teman sekarang. Ya, semoga dari webinar malam hari ini teman-teman bisa ketemu jejaringnya yang baru dan cepat tahu bisa menjadi sumber rezeki yang baru juga. Oke, supaya lebih asik teman-teman dan juga lebih interaktif, kita sebelum mulai pengen tahu dulu nih sebenarnya motivasi terbesar teman-teman semua untuk ikut webinar malam hari ini tuh apa sih? Nah, teman-teman bisa langsung buka menti.com atau mungkin bisa langsung klik aja link menti.com yang udah dikirim oleh teman-teman di kolom chat. Nah, kemudian setelah teman-teman buka menti.com-nya, bisa ketik motivasinya sebenarnya ikut webinar malam hari ini itu apa. Jadi saya pengen tahu nih sebenarnya benang merahnya dari teman-teman semua
yang mendorong untuk ikutan webinar Flutter malam hari ini tuh apa sih gitu. Ya, ceritanya penasaran sih saya dengan motivasi teman-teman ingin meluangkan waktunya untuk join ke webinar malam-malam hari gitu. Oke, saya tunggu ya beberapa detik ke depan, teman-teman bisa langsung klik menti.com-nya di kolom chat. Oke, di sini sudah saya share untuk hasil pengisian motivasi dari teman-teman semua. Jadi bagi yang belum isi, silahkan untuk mengisi karena masih terbuka kesempatan untuk sharing-sharing bentar. Oke. Anda yang pengen jadi full stack developer, oke, cocok berarti untuk ikutan Flutter. Ada yang ingin memperdalam Flutter bareng Mas Uta, ya, itu harapan kita semua. Semoga Mas Uta nanti bisa membagikan insight-nya. Kemudian ada yang pengen jadi mobile developer, ingin mengenal Flutter. Kemudian ada juga yang ingin memantau perkembangan Flutter, apakah seperti React Native yang sudah banyak ditinggalkan atau justru semakin berkembang. Oke, ini pertanyaan menarik ya, nanti teman-teman bisa menanyakan ketika sesi tanya jawab ke Mas Uta. Ada yang pengen tahu karir di Flutter, oke, cocok berarti untuk ikutan webinar. Kemudian ada juga yang cari sertif, bisa banget nanti teman-teman bisa dapat sertifnya, tenang aja. Yang penting teman-teman nanti menyimak webinar sampai selesai, kemudian nanti ada absen yang teman-teman isi, nanti bisa dapat sertifikatnya. Semakin banyak, yuk teman-teman bagi yang belum isi silahkan bisa mengisi. Kita sharing-sharing bentar sebelum berbincang-bincang langsung bareng Mas Uta. Ada yang ingin upskill, harapannya bisa mengenal Flutter. Ada yang ingin jadi mobile developer, ada yang ingin bikin apps dengan Flutter. Jadi kurang lebih apa yang saya pahami dari motivasi teman-teman, teman-teman sudah sadar bahwa Flutter itu sebuah framework yang menarik dan teman-teman tertarik untuk menjadi Flutter karena sudah banyak digunakan Flutter dalam app development dan lain-lain. Oke, kita kembali ke sesi presentasi sebelumnya. Nah, jadi agenda pada malam hari ini, teman-teman. Pertama kita ada opening dan welcoming yang baru saja kita jalani. Kemudian yang kedua ada expert program overview. Jadi nanti setelah ini ada sedikit pengenalan mengenai expert itu apa sih. Nah, setelah itu ada sesi presentasi langsung dari Mas Uta terkait materi mengenai Flutter. Dan yang terakhir nanti ada Q&A dan juga foto bersama di penutupan. Nah, apa sih sebenarnya Expert? Expert itu adalah sebuah platform dari Widya Edu yang fokusnya itu untuk pelatihan dan juga mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi Expert sendiri ini menyediakan pelatihan baik untuk perseroan atau korporasi. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang perwakilan dari suatu korporasi dan mungkin dari perusahaannya pengen mengadakan pelatihan, bisa banget nanti menghubungi ke tim Expert. Nah, di sini Expert ingin membantu teman-teman semua untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu sosial media dari Expert, Expert sendiri ada di Instagram. Nah, jadi teman-teman mungkin yang pengen kepo-kepoin Expert bisa banget nih untuk buka Instagramnya sebentar, kemudian ketik expert.id. Nah, di sana teman-teman bisa kepoin Expert itu apa sih, kemudian teman-teman juga bisa manfaatin konten-kontennya yang membahas banyak mengenai Flutter, mengenai React.js, IoT, Excel, dan juga ada IELTS. Nah, mungkin saya tunggu beberapa detik ya untuk teman-teman membuka HP-nya sebentar, kemudian buka Instagram-nya dan juga follow Instagram-nya Expert. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah buka Instagram-nya dan juga follow Instagram-nya Expert. Nah, ini sedikit berkenalan dengan Expert selama tahun 2022 kemarin. Jadi, Expert sudah berhasil
mengumpulkan 1.796 peserta di bootcamp-nya selama tahun 2022 kemarin. Nah, untuk bootcamp-nya sendiri sebenarnya expert itu ada macam-macam teman-teman, tapi yang paling top, yang paling banyak diikuti, yang pertama ini ada Excel, kemudian yang kedua ada Flutter, sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan malam hari ini, dan kemudian ada IoT. Untuk peserta bootcamp-nya juga macam-macam dari berbagai daerah, tapi yang mendominasinya ada dari Jawa Barat, ada dari Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga dari Banten. Nah, mungkin ada teman-teman juga ya yang asalnya sama nih sesuai dengan peserta-peserta bootcamp sebelumnya. Nah, ini dia bootcamp-bootcamp yang ada di Expert. Selain 3 tadi, ada Microsoft Excel, ada Basic Coding, kemudian ada Flutter, ada Golang, ada IoT, ada Security System, ada Product Management, kemudian ada Social Media, Digital Marketing, Company IT Management, dan juga Leadership, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk Expert sendiri juga sudah pernah bekerja sama dengan perusahaan untuk mengadakan pelatihan. Contohnya bersama Peruri waktu itu pada bulan Mei sampai dengan Juni dengan total peserta 120 peserta mengadakan bootcamp IoT waktu itu. Kemudian ada juga mengadakan kelas industri bersama sekolah SMK Anihaya Karawang itu pada periode bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Kemudian ada juga kemarin bersama PLN untuk mengadakan pelatihan Microsoft Word. Jadi bagi teman-teman yang ada perwakilan dari suatu korporasi dan di perusahaannya pengen mengadakan pelatihan atau upskill bagi karyawannya, bisa nanti di akhir untuk menghubungi tim expert. Oke. Nah, ada sedikit challenge untuk teman-teman bisa membagikan keseruannya dalam webinar malam hari ini. Jadi misal teman-teman merasakan ada manfaat atau ada ilmu baru yang didapatkan setelah mengikuti webinar malam hari ini, teman-teman bisa foto kegiatan webinar malam hari ini, kemudian upload ke story-nya dan juga jangan lupa untuk tag Instagramnya expert.id dan juga tag pembicara pada malam hari ini yaitu Mas Uta. Instagramnya ada di @uta_sans gitu. Nah, bagi teman-teman yang punya Instagram dan aktif di Instagram, silahkan bisa untuk share di Instastory-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen ngisi LinkedIn-nya biar nggak kopong-kopong banget, bisa juga untuk share keseruannya selama webinar malam hari ini dan juga membagikan insight-nya ya, atau mungkin rangkuman yang teman-teman tulis setelah mengikuti webinar, teman-teman bisa upload apa yang didapatkan dari webinar malam hari ini, kemudian dibarengi juga dengan sertifikatnya, dan jangan lupa untuk tag dengan hashtag belajar Flutter dan juga hashtag bareng expert.id. Dan nggak lupa untuk tag juga LinkedIn dari expert.id dan juga LinkedIn dari Mas Uta Praditya. Nah, nggak lama lagi teman-teman kita bakal langsung berbincang-bincang dengan Mas Uta. Nah, mungkin Mas Uta sudah bersama dengan kita. Halo semuanya. Oke, Selamat selamat malam Mas malam. Uta. Sudah siap Selamat ya Mas malam. untuk membagikan insight-nya mengenai Flutter gitu? Sudah siap. Oke, siap. Nah, sedikit informasi sebelum mulai kita teman. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa langsung menanyakan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Tapi teman-teman nggak perlu nanya ya untuk sertifikatnya kapan Min dapatnya. Nah, karena sertifikat nanti bisa teman-teman dapetin dengan syarat nanti mengisi presensi di akhir sesi. Jadi teman-teman nggak usah menanyakan presensinya di awal karena nanti di akhir teman-teman bisa mendapatkan link presensi. Oke, itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya waktu dan layar saya persilahkan ke Mas Uta. Silahkan Mas Uta. Baik, baik Mas Faiz. Terima kasih atas waktunya. Saya siapkan terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uta Praditya. Saya Flutter Engineer untuk sekitar 2 tahun belakangan ini. Dan saya sendiri saat ini bekerja di Clean Medis Indus di Bali. Oke. Hari ini kita mau webinar kali ini kita akan membahas tentang Flutter sekarang dan
kedepannya, implementasi dan possibility untuk Flutter kedepannya. Hari ini kita belajar bareng-bareng. Jika ada salah dan juga ada koreksi, bisa langsung disampaikan saja. Oke. Yang pertama, Flutter. Flutter itu sendiri apa sih? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu, bisa menjawabnya di kolom chat. Oke. Nah, oke, Flutter sendiri. Itu merupakan suatu framework atau sebuah kerangka kerja. Jadi kerangka kerja ini digunakan untuk membantu kita dalam pengembangan suatu website, aplikasi, ataupun desktop aplikasi. Nah, framework ini dibuat agar memudahkan, agar kita jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan dalam pembuatannya terstruktur secara rapi. Nah, tapi framework itu berjalan dengan suatu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman apa sih yang melekat dengan Flutter? Untuk bahasa pemrograman dari Flutter sendiri adalah Dart. Nah, gini. Dart itu merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Google. Mohon maaf, saya agak lupa. Nah, Flutter ini tidak dapat berkembang tanpa adanya Dart, karena Dart ini sendiri adalah bahasa pemrograman yang menjalankan framework Flutter itu sendiri. Flutter sendiri hanya membantu atau mengkerangkakan suatu bahasa pemrograman sehingga bisa muncul di aplikasi yang kita build atau web yang kita build. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang baru, yang karena saya tadi lihat background-nya banyak sekali, ada yang guru, ada yang masih mahasiswa, untuk mempelajari Flutter yang perlu kalian pelajari, tentu bahasa programannya yaitu Dart. Oke, selanjutnya Flutter nih. Terus mana sih contoh nih aplikasi Flutter emang digunain siapa aja nih? Apa masa depannya beneran bisa bagus nih? Apakah ketika saya belajar mungkin dapat kerja nih? Oke. Flutter sendiri itu digunakan oleh banyak perusahaan karena apa? Ya, karena Flutter ini multiplatform. Jadi dengan satu code base atau dengan satu program yang kalian ketik itu dapat berjalan di banyak device. Ada Android, iOS, bisa melalui web dan juga desktop atau aplikasi dalam komputer. Lalu yang menggunakannya siapa saja nih? Oke. Yang pertama Grab. Mungkin kita cukup familiar, Grab menggunakan Flutter untuk pengembangan aplikasinya. Jadi aplikasi Grab yang kalian gunakan itu menggunakan Flutter. Toyota, aplikasi dari Toyota sendiri menggunakan Flutter. eBay, Tencent, di Tencent sendiri, Tencent App itu menggunakan Flutter, dan Alibaba cukup banyak yang dia gunakan untuk Flutter. BMW dan juga Google. Oke, Google mungkin kita langsung mikir, oh Google Chrome nih, atau Google yang kita sering browsing. Enggak ya. Google sendiri menggunakannya itu untuk Google Pay. Terus mungkin ini pertanyaan nih, kedepannya gimana nih gitu? Apakah Flutter bakalan ditinggal nih? Nah, itu sebenarnya tadi pertanyaan di depan yang cukup bagus, dan ya itu keren. Mungkin kita lanjut dulu nih di Flutter sekarang nih. Flutter sekarang di Flutter 3.10. Jadi Flutter sudah di versi yang ketiganya, dan Dart-nya juga sudah di versi ketiganya. Dan kenapa nih perusahaan bakalan pakai Flutter nih? Oke, kita ngomongin pengguna iOS dulu. Kenapa Flutter menjadi hal yang cukup bagus atau framework yang cukup diminati? Karena multiplatformnya. Sekarang untuk device Android memang mayoritas pengguna orang menggunakan Android. Cuma pengguna iOS-nya ada berapa nih? Oke, pada 2023 pengguna iOS itu 19% seluruh dunia ya. Untuk Amerika sendiri dia cukup tinggi, hampir 50. Berarti ada nih pasar untuk iOS nih. Oke, berarti kita perlu nih untuk membuat aplikasi yang
bisa digunakan untuk keduanya. Tapi kalau suatu perusahaan harus berpikir, oke, aku punya tim mobile, Android, aku punya tim iOS aplikasi, terus aku pengen punya tim webnya, berarti ada 3 tim. Satu tim mungkin berisi 6-8 orang, berarti perlu banyak tuh. Sedangkan dengan iOS, dengan Flutter, kita dapat uh, menciptakan 2 aplikasi dan ketiga aplikasi nih, web, iOS device dan juga Android device hanya dengan satu code gitu. Hanya cukup perubahan dan juga cukup penyesuaian dengan UI atau tampilan layarnya bisa dijalankan di ketiganya nih. 19% nih bisa diraup oleh perusahaan tanpa harus menciptakan tim baru. Berarti perusahaan bakalan pakai nih gitu. Perusahaan bakalan mencari nih dan kedepannya bakalan ada. Nah, untuk data sendiri ini saya lewat My Bank Cell ya. Untuk websitenya saya dapat datanya dari sini. Oke. Nah, lalu kenapa nih Flutter? Oke, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa Flutter itu multi-platform. Baik bisa digunakan banyak hal. Digunakan untuk berbagai device. Selanjutnya, dia juga memiliki UI yang cantik. Ini 4 fondasi dasar dari Flutter. Mereka ingin menciptakan suatu framework yang dapat mengimprove secara jauh UI yang mereka tampilkan gitu. Jadi Flutter aplikasi entah kenapa dari awal saya mencobanya itu terkesan cantik dan mudah untuk di-customize. Selanjutnya dia juga bisa mudah untuk diintegrasikan web dan mobilenya. Dia juga menggunakan arsitektur terbaru, serta dia juga fokus untuk developer experience. Jadi untuk kita nih yang mau ngoding nih, yang mau ngebuat aplikasi, Flutter itu membantu sangat membantu dengan hot reload-nya, dengan dev spec-nya, itu cukup membantu kita jadi mudah secara programming dan secara penggunaan kita jadi lebih asik aja ngoding, jadi menyenangkan. Oke. Terus yang baru nih, yang baru dari Flutter. Baru kemarin Flutter ngumumin bahwa Flutter di 3.10. Terus apa sih yang baru nih? Oke. Flutter 3.10 itu sekarang ada material tree-nya, bisa diaktifkan. Material tree itu apa sih? Kita. Material tree. Material 3 mereka. Ini contoh, salah satu contoh untuk material. Dia menciptakan, dia menggunakan desain material tree. Kita bisa menggunakan semua yang ada di sini. Kalian bisa cek di website M3 Material.io. Jadi dalam pengembangannya nih, kita nggak perlu susah-susah nih untuk ngedesain lagi atau kita ngebuat tombolnya satu-satu. Jadi dia bisa cepat untuk menggunakannya. Kita tinggal panggil saja namanya, dia muncul, kita pakai. Banyak yang sudah di-provide oleh Flutter itu sendiri di Material Tree ini. Kalian bisa cek sendiri di websitenya. Oke, lalu menggunakan apa ini namanya, support SLSA. Mungkin untuk teman-teman yang baru ini cukup jauh, cuma di sini sekarang Flutter sendiri sudah menggunakan SLSA, itu merupakan compiler untuk mengscript build-nya jadi build aplikasi kalian ketika diekstrak orang bisa lebih aman dan juga tidak bisa diotomatis rebuild. Lalu dia juga mengandalkan multi-party approval jadi untuk audit logging-nya, dan dia juga publish untuk link view SDK-nya. Jadi kita menjadi lebih aman ketika menggunakan Flutter 3 versi 3 ini. Untuk webnya sendiri nih, webnya ada nggak nih penambahan? Di webnya sendiri sekarang load time-nya lebih rendah. Jadi untuk Flutter web beberapa kali saya menggunakan itu masih load time-nya masih atau loading-nya masih agak lama. Sekarang sudah cukup cepat. Dan canvas size-nya sekarang agak diperkecil lagi. Jadi user bisa lebih menggunakannya, tidak terlalu berat untuk di browser.
di Chrome ataupun di Safari mungkin. Dan juga ada peningkatan di engine. Di engine ini bisa kita lihat di impeller untuk impeller untuk performa konsisten iOS-nya. Jadi iOS sendiri sudah menggunakan impeller di sejak 3.7. Jadi dia lebih bagus dan dia meningkatkan penggunaan memori footprint-nya. Jadi dia untuk iOS nih sekarang untuk beberapa change UI-nya itu dia cukup ringan sekarang. Di peringan. Terus juga ada nih performanya dinaikkan juga. Untuk iOS sendiri untuk waktu awal dibuka iOS itu cukup lama biasanya aplikasi Flutter. Sekarang mungkin dipercepat sekitar 30-50%. Lalu juga ukurannya sekarang diperkecil untuk aplikasinya diperkecil sekitar 30 KB. Dan Flutter 3 ini cukup stabil, sudah di-announce oleh Flutter sendiri bahwa mereka sekarang sudah stabil untuk penggunaan GPU-nya dan juga sekarang sudah cukup boleh dibilang bagus untuk di kedua device-nya, baik itu iOS maupun Android. Dan untuk macOS atau Chrome itu juga sudah untuk web dan juga desktopnya sudah diperbarui untuk engine-nya sehingga lebih bagus. Ada juga API improvement ya. API improvement ini merupakan API dari interaksi dengan penggunaannya itu yaitu salah satunya image loading. Jadi image loading sekarang sudah ada beberapa tambahan sehingga loadingnya lebih lancar dan juga ada beberapa kondisi tambahan di mana loading image-nya ini berbeda-beda. Nah, ini yang cukup menarik sekarang di mana iOS sekarang dapat debugging atau boleh kita bilang kita testing nih, kita coding sekalian testing di iOS secara wireless. Jadi kita bisa langsung tahu nih tanpa harus nyolokin kabel. Sekarang apalagi MacBook M2 soketnya cuma ada 2 nih, colokannya cuma ada 2 nih. Itu bikin ganggu banget ketika kita harus nyolokin device untuk bisa testing. Dan untuk Android sendiri sekarang sudah bisa support kamera X. Nah, jadi di kamera ini banyak banget fitur fotonya atau kameranya. Jadi sekarang sudah bisa untuk video live, terus juga kamera picture sama video capture. Oke, lanjut. Oke, untuk sekarang kita lanjut di kemungkinan kerjanya nih. Oke, saran nih untuk kerja gitu kan. Oke, untuk teman-teman semua nih yang baru atau baru pertama kali menggunakan Flutter, ingin mendalami Flutter, hal yang pertama kalian harus lakuin itu sering-sering aja codingnya. Kalian ulik lagi beberapa widgetnya, kalian bikin lagi nih. Widget tuh semacam icon-icon atau tombol-tombol yang kalian bisa rubah, kalian bentuk sesuai yang kalian inginkan, kalian customize sesuai yang kalian inginkan, sehingga menjadi aplikasi yang cocok nih. Terus kalian belajar juga nih gimana strukturnya nih. Jadi yang penting nih kalian harus tetap berusaha untuk selalu mencoba untuk membuat aplikasi dari Flutter, baik itu untuk kalian gunakan pribadi atau untuk pekerjaan kalian. Misal nih, Mas, pekerjaanku cuma satu produk nih, aku nggak bisa banyak-banyak aplikasi. Kalian bisa cari aplikasi, kalian bisa bikin aplikasi yang menurut kalian itu worth it untuk digunakan orang. Sekarang upload di Play Store nggak susah juga kan. Kalian juga bisa buat aplikasi yang berbasis ads untuk menambah penghasilan kalian. Jadi asik aja untuk kalian lakuin itu. Makin banyak portofolio kalian, makin banyak pengalaman kalian gunain Flutter, berbagai arsitektur kalian coba, kalian bakalan menemui di mana Flutter ini cocok untuk apa, tidak cocok untuk apa, terus
mudah untuk apa dan tidak mudah untuk apa. Dan ketika kalian dapatkan project, oh duitnya nggak banyak nih, aku harus banyak fee-nya nggak banyak nih, aku harus bikin 2 aplikasi nih. Kalian coba dulu aja. Kalian tetap bikin karena suatu kesempatan itu memang ada harganya. Jadi ketika banyak kesempatan yang kalian coba aja dulu, kalian sekalian belajar agar portofolio kalian tambah, agar pengetahuan kalian tambah, lalu kalian juga apply di perusahaan-perusahaan yang mungkin kalian sukai, yang satu visi dengan kalian mempelajari apa yang ada di sana, environment-nya yang ada di sana. Jangan malu bertanya, komunitas dari Flutter sendiri pun cukup banyak dan cukup aktif sehingga kita bisa asik dan bisa mudah untuk mempelajarinya. Dan yang terakhir, jelas kita harus tetap belajar terus, jangan pernah berhenti belajar. Di Flutter sendiri pun saya masih banyak kekurangan, masih banyak arsitektur Flutter yang belum saya pahami. Ya, hari ini saya masih belajar bersama teman-teman, dan ya mungkin setelah ini nih kita coba live coding karena tadi saya lihat banyak teman-teman yang masih awam di Flutter, masih baru di Flutter, mungkin saya akan kasih sampel coding yang simple ya, tanpa arsitektur yang cukup ribet. Saya matiin share screen-nya dulu, oke. Saya ganti layar. Stop screen. Oke. Oke, teman-teman, udah kelihatan ya? Oke, ya saya mau jelasin untuk pembuatan Flutter ya. Saya sendiri cukup suka dengan Flutter karena ada satu hal di awal saya menggunakan Flutter, selain UI-nya itu bagus, dalam pembuatannya juga seperti main Lego mungkin. Tinggal tempel-tempel sana sini dan itu cukup asik. Oke, pertama kita build project-nya dulu ya. Project, Ctrl Shift P kalau di saya. Application, kita bikin Flutter export. Oke. Ini Dart bakalan nge-build sendiri. Untuk material tree tadi, itu hanya menggunakan use material tree, tinggal kalian throw. Ini nanti dia otomatis menggunakan material-material terbarunya dari material tree. Oke, jadi ketika kalian coding nih, enaknya menggunakan Flutter itu apa yang kalian ketik, apa yang kalian tulis, apa yang kalian rubah, kalian tinggal reload, otomatis yang di layar emulator atau device yang kalian buat testing itu langsung berubah nih. Oke, mohon maaf, sabar sebentar karena cukup lama harus di Xcode build-nya. Oke, mungkin hari ini kita buat aplikasi list wallet aja ya. Jadi lebih gampang dan cepat juga. Dan agar teman-teman yang belum mengerti bisa memahami sedikit tentang Flutter dan nanti tinggal mengimplementasinya ketika kalian belajar sendiri-sendiri ya. Nah, ini sendiri ketika sudah menggunakan material tree, buatannya sendiri cukup bagus ya. Saya cukup suka untuk material tree yang sekarang. Oke, saya nggak pengen pakai ini nih. Aku pengen buat sendiri kelas untuk wallet. Berarti pertama kita bikin kelas baru.
Oke, namanya kelasnya wallet dot. Kita pakai stateful wallet view. Oke, aku pengen nih nanti di bar-nya ada titel kita nih. Berarti saya pakai final title. Oke. Ini title. This title. Oke. Kita gunakan wallet view-nya ini di main. Oke, berarti ini sudah tidak kita gunakan. My homepage kita ganti titel. ALT titik nanti otomatis dia manggil function yang error. Ada error. Apa ya? Oh, maaf. Salah saya. Wallet Oke. Oh, masih kosong nih. Oke, kita ganti dulu nih. Jadi scaffold. Apakah sudah muncul? Oke, sudah muncul. Sekarang kita kasih ebar. Titelnya kita kasih teks. Teksnya kita pakai widget.title. Oke, sudah muncul. Ebarnya sudah muncul nih. Udah ada titelnya. Sekarang aku pengen nih di bawahnya berarti ada bodinya, kita bikin body yang bisa di scroll. Tinggal choose scroll view. Nya kita column. Column children. Oke, sudah. Lah, lalu gimana nih? Aku pengen bikin list walletnya nih. Oke. Berarti saat ini kita bikin list walletnya. Di atasnya sini, oke. Kenapa saya bilang ini kayak Lego? Karena seperti ini. List wallet view. List wallet view. Returnnya kita list view. Builder. Build-nya. Oke. Sekarang kita panggil nih list view. Ini belum muncul apa-apa nih, kita belum bikin apa-apa di dalamnya nih. Error kan? Oke, karena emang belum ada code kita. Oke. Sekarang di dalamnya aku pengen bikin list walletnya. Sebentar ya teman-teman, ketutup ini. Bisa lihat saya. Langsung aja. Oke. Di list view walletnya aku pengen bikin banyak wallet. Pertama kita bikin kelas modelnya dulu ya. Kelas model ini berupa objek di mana kita bisa menggunakannya berkali-kali, kita tinggal manggil namanya saja. Konstanta wallet model. String. Oh ya, untuk sekarang kita sudah bisa null safety ya.
Jadi untuk Flutter semenjak poin 3 itu wajib null safety. Jadi kita bisa lebih poin Flutter 2 itu bisa null safety. Jadi kita lebih aman untuk error dari null itunya image, null value-nya. Terus ini 6 kita pakai price. Jadi di sini di dalam wallet nih ada namanya, ada saldo, image sama price-nya. Oke. Kita tinggal pakai this dot name, this dot saldo, this dot image, dan this dot price. Oke. Oke. Wallet model udah dibikin nih. Terus kita tinggal bikin list modelnya. List modelnya berarti kita pengen bikin list walletnya. Oke. Namanya list wallet model, dalamnya list wallet model. List wallet. Sama dengan kita panggil tuh yang kita bikin tadi, namanya wallet model kan? Wallet model. Oke. Di dalamnya ada apa aja tuh? Tadi ada name, kita kasih nama BTC. Lalu ada saldo. Saldo ini saya ada datanya ya. Saya coba 0,4 nih saldo Bitcoin kita. Terus image-nya. Ini saya copy dulu di dokumen saya. Oke. Lalu ada price-nya. Price untuk tadi sore harga Bitcoin segini. Oke. Sudah nih. Ini saya kasih cons ya. Dia minta di konstanta. Oke. Ini baru satu nih listnya. Kita bikin banyak biar kelihatan lebih cantik, teman-teman. Oke. Ini sudah ada banyak data Bitcoin. Terus gimana nih kita masukin ke di sini nih di list view-nya nih. Oke, berarti kita bikin satu lagi nih komponen widgetnya nih. Jadi namanya widget, namanya item. Item apa ya? Enaknya item image. Lalu ada widget item text. Oke. Terus returnnya di sini kita return lagi. Jadi listnya ini pertama kita coba ya. Jadi ini kita coba nih gimana sih listnya biar sesuai. Kita kasih teks. Coba. Ini item count-nya kita tambah ini. Item count dari ini nih kita cari panjangnya atau banyaknya. Item wallet.length. Jadi jumlahnya. Apakah muncul? Oh, item text. Maaf. Oke. Udah nggak ada error nih. Wallet builder length. Author already complete. Muncul ya. Seharusnya udah bener ya. This view builder. Maaf. String web. Terus. I see. Never scroll. Nah, jadi karena list ini bisa di scroll, kita bikin dia nggak bisa scroll ya, karena di atasnya sudah kita kasih scroll tadi kan. Oke, nggak ada error nih. Oh, cobanya udah muncul nih. Cobanya sesuai sama jumlah list yang kita bikin tadi nih. Berarti aku pengen nih di teks cobanya ini
beda nih. Jadi ada banyak nih. Kita pakainya row aja ya. Row, children. Row itu gimana ya? Berarti ke kanan gitu kan. Nah, di row ini ada apa aja? Ada kontainer. Jadi kita di dalamnya row ini ada kontainer dulu nih. Kita kontainer itu kayak card gitu. Width-nya kita double infinity. Itu double infinity itu full. Terus paddingnya kita kasih padding nanti aja, mungkin biar teman-teman tahu. Terus kita kasih decoration dulu. Block decoration. Decorationnya kita kasih border radius biar melengkung. Border radius circular. Circular atau circular aja. 8.0. Terus aku mau colornya kita kasih color white. Color dot white. Maaf. Ini ada komanya. Oke, color white. Terus kita kasih box shadow. Box shadow. Jadi biar ada shadow-nya. Shadow-nya kita kasih box shadow. Colornya colors dot gray. Terus blue radiusnya kita kasih 4. Red radiusnya kita kasih 4. Ini 2 aja. Offsetnya kita kasih 0,2. Oke. Tons. Oke. Sudah berubah, nggak ada tampilannya ya. Karena emang belum ada nih. Saya coba dulu kasih size box biar kelihatan. Height-nya kita size box. Height. Height-nya kita kasih 40. Apakah udah ada? Oh, udah ada. Oh, tapi jelek nih. Kita kasih padding nih karena mereka nggak ada jaraknya nih. Jadi kontainer tadi kita kasih padding. Constanta, add insert. Ini kita ganti aja. Simetris. Top vertikalnya kita kasih 8. Oke nih, oh ternyata pinggirannya belum ada nih. Aku pengen kasih pinggirannya juga ada itunya nih. Berarti di list view-nya tadi ini kita kasih padding. Jangan di list view-nya, maaf. Di kolomnya aja. Kita kasih padding. Paddingnya simetris juga, horizontal 12. Horizontal 12. Oke. Ini sudah cukup rapi. Ini tadi kok salah ya. Oh maaf, ini salah paddingnya, margin harusnya. Margin, kalau padding tuh berarti di dalam, margin itu di luar ya. Tadi saya yang salah. Oke. Sudah mulai rapi nih. Terus kita bikin itemnya. Itemnya apa aja? Ada gambar, ada teks, ada image. Kayak berarti kita bikin dulu nih image-nya tadi. Kita return. Returnnya kita bikin kolom aja. Children. Ini berarti image asset. Oke. Di image asset. Net asset. Asetnya dari mana? Kita kasih di sini string image. Terus di sini ada string title. Title. Image. Maaf, network. Image. Lalu kita bikin text title. Oke. Kita bahas ini itemnya di dalam sini nih, biar dia muncul di sini. Item image, dia butuh image. Cara kita manggil image dari list wallet ini tinggal list walletnya, terus kita kasih indeksnya, terus lalu kita panggil image-nya.
Oke. Terus lalu juga ada name-nya, berarti kita pakai sama kayak tadi. Name. Oh, karena ini null safety, jadi wajib, karena wajib ada, kita kasih aja wajib dulu. Oke, masih berantakan nih. Gitu. Berarti list image-nya nih, image-nya nggak bisa gede-gede nih. Kita wrap aja pakai sizebook. Sizebook, sebentar, biar rapi. Sizebook. Height-nya kita kasih 40 lah ya. Oke, sudah lumayan bagus nih. Sudah muncul nih ternyata semuanya sudah ada teksnya. Karena sizebooknya segini jadi sudah muncul. Oke. Terus aku pengen di kanannya ada teksnya. Berarti kita pakai teks yang tadi. Di teks ini ada apa sih? Di teks karena isinya nanti bakalan teks ya. Jadi dan mungkin berubah-ubah. Kalian bisa nih buat suatu widget yang agak beda-beda. Kita bikin string, title. Oke, terus ada juga widget. Nah, ini bisa kosong. Untuk widget bisa kosong. Bentar ya teman-teman. Saya bikin dulu. Children. Oke. Berarti di atas ini teks nih. Berarti teks isinya title. Di bawahnya ada widget. Kita tinggal widget aja. Tapi kan bisa null nih. Dia error nih. Nggak bisa nih. Elemen ini bisa null nih. Nggak boleh yang null. Ya udah kita tinggal bikin. Ketika dia null, konstanta, namanya ignore pointer. Biar dia nggak digubris gitu. Oke, kita bikin item text-nya nempel di sini. Oke, ada title. Titelnya kita kasih apa ya? Enaknya. Titelnya kita kasih namanya saldo. Titel saldo. Terus widgetnya ada teks. Isinya apa? Apa namanya? Di sini ada yang nama saldo. Oke. Dot to string. Jadi kita rubah jadi string. Muncul nggak ya? Oh, muncul nih saldonya. Oke. Berarti kita bikin yang sama. Price. Dan itu untuk harga sekarang nih. Price. Oke. Nah, ini udah ada price nih. Terus aku pengen nih ada dirubah nih kok masih belum rapi nih. Oke, berarti kita rubah dulu ya. Jadi di sini kita pisah-pisah mereka. Pakai expand. Oke, mereka udah cukup rapi. Terus, ininya masih buruk, masih kanan kiri. Berarti karena ini kolom berarti ke bawah. Untuk cross berarti kan ke samping ya. Tapi cross alignment kita dari start biar dia mojok ke kiri. Oke, price-nya terus. Mas, aku pengen ini jadiin IDR nih. Maksudnya ini berapa nih? Gak ada RP-nya gitu kan. Oke, berarti kita bikin yang konverternya dulu nih. IDR converter. Oh, IDR converter bikinnya pasti susah nih. Gimana nih biar gampang? Oke, di IDR converter emang susah. Jadi kita bikin dulu IDR converter. Untuk paling cepat itu dia apa? Menggunakan INTL ya. Jadi kita searching dulu mana ya? Chrome. INTL Flutter. Oke. Untuk INTL Flutter kalian bisa lihat di sini ya.
Ini INTL Flutter. Oke, aku pengen pakai nih installingnya tinggal di pub.dev, semua plugin atau tambahan bisa kalian cari di sini. Flutter pub. Oke. Kita panggil terminalnya. Di sini ada 3 additional view nih. Flutter pub INTL. Oke, udah masuk nih. Oke. Terus tinggal gimana nih kita bikin INTL-nya. INTL kita pakainya number formatter. Jadi final number format number formatter dot simple number formatnya. Kita lt titik, nanti kita panggil package-nya format aja, format simple currency. Simple currency kita pakainya local ID ya, ID. Kita return nih. Berarti kita masukin price-nya, kita masukin number-nya, number ya. Nah, kita kasih nama price, karena price itu number, kita kasih number aja. Number price, price. Jika kosong dia kita kasih jadi 1 gitu. Oke, format dari price. Jadi kita manggil dia nih, kita panggil nih format, kita panggil lagi buat kita kembaliin dalam lalu kelas ini format currency aja gini ya. Biar kalian nggak bingung, format currency dot format price. Nah, kan sudah nih, tinggal IDR converter ini kalian tempelin nih di sini nih. Di press nih. Kita taruh di sini dulu ya, biar nggak error. Apa tadi namanya? IDR converter. IDR converter. Lalu di dalamnya kita kasih price. Price-nya dapat dari mana? Dari sini tadi. Oke. Terus udah jalan belum ya? Oh, udah jalan. Udah jadi rupiah nih. Oke, jadi sebenarnya bikin Flutter pun nggak susah untuk teman-teman. Kalian juga cukup bisa rapi juga. Seperti ini contohnya. Oke, jadi di dalam scaffold tadi cuma ada list view-nya aja. Kalian panggil di dalamnya. Kalau kalian alt klik, nanti dia otomatis ke yang kalian buat ya. Di dalamnya ada apa aja nih? Ada list view. Di list view-nya bisa kalian tambahin padding, kalian tambahin decoration box. Ini misalnya karena gray ya, kita tambahin ini jadi blue. Nanti ya dia berubah nih. Dia udah cantik nih. Tanpa kita repot-repot, dia udah jadi nih. Kalian udah bisa bikin aplikasi wallet kalian sendiri nih. Itu. Shadow-nya gray. Terus untuk merubah-rubah warna pun berubah sendiri nih. Oh ya, dari tadi ini view-nya berubah-ubah nih, padahal lagi kita gunain nih. Kok bisa gitu sih? Ya karena kita pakai hot reload nih. Kalau kita klik ini, dia juga hot reload. Nah, misal nih, ini bisa di-scroll nggak sih? Kita duplicated ya, biar banyak. Oh, karena ada data baru, dia harus di hot restart. Oh, udah bisa sekarang. Ternyata bikin aplikasinya juga cukup mudah kan. Jadi untuk teman-teman yang bikin, kalian pelajari aja nih apa kelas-kelas yang namanya text widget-widget dasar yang bisa kalian gunain. Kalian sudah bisa bikin aplikasi-aplikasi minimalis yang cukup lumayan untuk kalian pelajarin dan kalian buat. Untuk live code-nya mungkin sampai sini dulu. Mungkin kalau ada kurang atau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung disampaikan setelah ini ya. Nah, teman-teman, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Mas Uta Praditya atas insight-nya ya mengenai Flutter. Akhirnya kita tahu kalau ternyata Flutter itu framework yang udah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya tadi ada Tencent ya Mas kalau nggak salah.
Kemudian juga Flutter udah ada fitur hot reload-nya yang bikin coding ini main asik. Nah, mungkin beberapa sih lebih dulu. Jadi oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang masih bertahan ya. Ada 90-an peserta yang bertahan sampai detik ini. Apresiasi sebesar-besarnya bagi teman-teman yang masih mau menyimak webinarnya sampai akhir nanti. Nah, dari pematerian tadi teman-teman mungkin mendapatkan gambaran ya terkait apa itu Flutter, kemudian kelebihannya apa, dan juga mungkin di sini teman-teman ada yang mulai bertanya-tanya, gimana sih langkah demi langkahnya untuk penggunaan Flutter dalam pembuatan aplikasi begitu. Nah, untuk itu teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut terkait Flutter, teman-teman bisa join nih ke Bootcamp Flutter. Nah, di sini Expert menyediakan wadah bagi teman-teman semua untuk belajar Flutter mulai dari dasarnya. Jadi untuk pemula pun bisa banget ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bakal ada 8 kali sesi selama 1 bulan. Dan untuk Bootcamp Flutter-nya di batch ke-15 ini mulai di tanggal 13 Juni 2023. Untuk fasilitasnya nanti teman-teman bakal banyak dapatnya. Pertama bisa dapat sertifikatnya, kemudian nanti bisa dapat materi dan recording kelasnya yang bisa diakses kapanpun karena itu lifetime access. Kemudian nanti juga ada grup mentoring dan juga networking, ada professional branding. Kemudian teman-teman juga bisa bikin portofolio nih untuk deploy aplikasi sampai rilis di Play Store. Kemudian untuk materinya juga disusun mulai dari dasarnya, jadi ini ramah untuk pemula. Nah, mentornya juga bukan sembarangan orang, teman-teman. Pertama di sini ada Mas Fikri Rozak Arosyad. Ini beliau adalah software engineer di FNBIS. Kemudian ada juga Mas Fadil Nugraha. Beliau ini software engineer di Decatalis gitu. Nah, untuk apa yang perlu disiapkan, teman-teman cukup menyiapkan komputer dan laptopnya. Kemudian nanti untuk toolsnya, selain Flutter-nya, teman-teman juga perlu menyiapkan Figma, kemudian ada Visual Studio Code, ada Mobile Apps Emulator, dan juga Zoom ya. Karena nanti kelasnya akan dilaksanakan secara online via Zoom Meeting gitu. Nah, bootcamp ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Flutter developer. Kemudian nanti teman-teman juga akan memahami mulai dari bahasa pemrogramannya yaitu Dart dan nanti selanjutnya tentunya memahami framework dari Flutter sendiri. Nah, untuk kurikulumnya juga lengkap banget teman-teman. Mulai dari fundamentalnya yaitu belajar dulu nanti kita nih belajar bahasa Dart, kemudian nanti dilanjutkan dengan Dart Object Oriented Programming. Nah, nanti masuk ke fundamental framework Flutter-nya, kemudian ada navigation, terus ada REST API, ada state management, ada Firebase integration, dan terakhir nanti ada deploy and publish ke Play Store. Nah, ini dia detail-detail rincian dari kurikulumnya tadi. Untuk bahasa Dart-nya sendiri, ini dia uh, selengkapnya mengenai fundamental reader yang akan dipelajari teman-teman oriented programming atau OI. Nah, ini dia untuk ring materinya. Nah, lalu untuk fundamental Flutter-nya, nah, ini dia. Nanti akan belajar kemudian ada emulator, kemudian stateless, dan selanjutnya ada state management. Nah, dilanjutkan di state management ini ada state management arsitektur sampai juga ke consumer, akan belajar REST API, terus sampai juga ke networking package. Nah, lalu ke Firebase, ini nanti ada Firebase Authentication, ada Firestore Database, ada Firebase Storage, dan juga ada Firebase Cloud Messaging. Yang terakhir yaitu deployment dan release yang nantinya juga bisa menjadi portofolio teman-teman. Misalkan ikut ke bootcamp-nya Flutter dari Expert, nah, nanti teman-teman bisa bikin portofolio dengan deploy aplikasi ke Play Store ataupun juga App Store, nanti kita akan memfasilitasi. Nah, ini dia contoh portofolionya teman-teman. Nah, nanti misalkan teman-teman ikut ke bootcamp Flutter Expert, ini dia contoh penampakan dari portofolionya. Nah, untuk itu dari teman-teman expert sudah menyiapkan jawaban nih FAQ-nya. Ini
cocok untuk pemula karena nanti akan belajar dari materi-materi dasar. Kemudian kelasnya itu dilaksanakan secara full online via Zoom. Nanti akan dibersamai langsung dengan mentornya. Kemudian kelasnya itu malam hari ya teman-teman, jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak mengganggu waktu kerja ataupun kuliah teman-teman semua. Nah, nanti teman-teman akan belajar bahasa pemrograman Dart dan juga framework Flutter selama 1 bulan. Nah, untuk sesinya itu ada 8 kali setiap hari Selasa dan Kamis, dan itu akan sesi pertamanya mulai di tanggal 13 Juni 2023. Untuk grupnya juga ada, nanti grupnya via WhatsApp. Nah, nanti di sana juga ada mentornya, jadi teman-teman bisa tanya kapanpun ke mentornya, nggak cuma pas sesi live-nya aja, tapi teman-teman juga bisa langsung tanya ketika di luar sesi dengan tanya ke grup diskusinya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat resmi setelah menyelesaikan bootcamp-nya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa membuat project yang dijadikan sebagai portofolio. Jadi teman-teman bisa menghias CV-nya dengan portofolio yang didapatkan dari bootcamp Flutter-nya. Nah, ini dia beberapa contoh dokumentasi ya dari bootcamp Flutter sebelumnya. Ini total sudah ada 2.500 peserta yang bergabung. Nah, ini ada juga trailernya. Nah, ini teman-teman biar ada gambaran terkait bootcamp Flutter itu kayak apa. Nah, sini saya setelkan bentar ya teman-teman untuk trailer dari bootcamp Flutter. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu form, yang pertama dilakukan adalah API pertama kali itu biasanya dilakukan di init stage. Android App Bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK-nya. Nah, itu dia teman-teman cuplikan dari bootcamp-nya Flutter. Nah, ini juga ada testimoninya, jadi teman-teman nggak perlu ragu karena bootcamp Flutter ini udah berlangsung selama 14 batch dan di bulan Juni ini nanti batch ke-15-nya. Dan tentunya udah ada testimoni yang bagus-bagus dari teman-teman lulusan dari bootcamp Flutter expert. Ada dari Pak Beni Susilo. Nah, ini beliau belajar sangat mengapresiasi dari bootcamp-nya karena beliau bisa belajar Flutter dan lebih pede. Tadinya ragu untuk menggunakan widget, tapi setelah mengikuti bootcamp ini jadi pede. Gitu. Nah, ini kemudian ada juga testimoni dari alumni bootcamp Flutter batch 11 dari Kak Arif Widodo. Beliau mengatakan kalau materi penyampaian dari mentor dan pengusaha itu luar biasa. Kemudian ada juga dari Kak Gigi Tamimi, mentornya itu beneran jago Flutter, jadi langsung paham bahasa pemrograman web. Kemudian ada juga dari Kak Hendra Dedis, jadi beliau ini mengatakan walaupun sibuk hari-harinya, tapi dia sangat senang untuk bisa join ke bootcamp Flutter dari Expert. Nah, berikut juga ada testimoni langsung berupa video, jadi teman-teman bagi yang masih ragu, nggak perlu ragu lagi karena di sini teman-teman bisa meyakinkan diri dengan melihat testimoni berikut. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Akhirnya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini.
Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya, dan akhirnya, oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih Ya. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung aja chat Flutter ke si Ami Expert atau bisa chat ke admin WA Group webinar Flutter ya. Atau nomornya tertera di layar ini. Jadi ini khusus untuk 8 peserta aja di webinar malam hari ini yang ikut bootcamp Flutter. Cepet-cepetan bisa langsung chat aja mulai dari sekarang. Misalkan teman-teman mau mendalami lebih dalam terkait dengan Flutter sendiri. Dan ada yang lebih membahagiakan, khusus untuk teman-teman mahasiswa nih yang join ke webinar Flutter malam hari ini, teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan diskon dengan total Rp200.000. Nah, teman-teman syaratnya cukup dengan chat mahasiswa plus mengirimkan KTM-nya dan bisa langsung meneruskan ke CRM Expert dan juga admin WA Group. Jadi teman-teman untuk mahasiswa yang join ke webinar Flutter malam ini, misalkan mau ngerjain skripsi atau mungkin butuh pencerahan untuk tugas-tugas codingnya di kampus, bisa banget untuk join ke bootcampnya Flutter, dan mumpung juga ada diskon sebesar Rp200.000. Nah, itu dia sedikit pariwara dari saya. Mungkin setelah ini dari Mas Uta bisa untuk mulai menjawab Q&A-nya ya, Mas, gitu. Yang ada di kolom chat. Mungkin dari Mas Uta sendiri, apakah prefer untuk dibacakan pertanyaannya satu-satu, Mas, atau mungkin mau membaca langsung dari paling atas gitu, Mas Uta? Boleh saya baca aja nggak apa-apa? Oke, siap. Oke. Silahkan, Mas Uta. Oke, yang pertama dari Mas Agung yang pertama ya. Oke, Mas Agung, sebelum mengenal Flutter, selain VS Code yang perlu diinstal apa aja? Apa perlu Composer, Node.js, dan lain-lain? Oke. Yang jelas, untuk Flutter ya kalian yang perlu kalian persiapkan itu jika kalian ingin running di Android, kalian install Android Studio itu agar bisa mendapatkan Gradle dan juga IDE untuk build Android-nya. Untuk kalian yang ingin nge-build di iOS atau membuat aplikasi iOS, kalian install Xcode-nya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi nih? Berarti yang kalian lanjut butuhkan itu SDK untuk Dart dan juga Flutter-nya. Dari itu aja udah cukup yang perlu kalian install. Untuk Composer sendiri tidak pernah saya pakai untuk di Flutter, dan mungkin kalau untuk teman-teman yang pakai MacBook, kalian pakainya Cocoa Pod aja biar, atau Brew install aja biar cepat install semua apa yang dibutuhin dari Flutter. Kalian bisa lihat di webnya Flutter. Bentar. Flutter. Ya, kalian di saya share screen. Jadi satu share. Nah. Oke. Kok ada ini? Oke, di sini terlihat kalau untuk installnya ada di webnya sendiri. Kalian tinggal buka dokumen Flutter. Di sini kalian ingin install di mana, nanti kalian setup sesuai yang ditutorialkan di website ini. Kalian tinggal cari aja Flutter. Nanti kalian tinggal Flutter build aja. Nih di sini kalian klik aja si Flutter nih. Kalian get start. Oke, langsung kalian masukin sesuai yang di tutorialnya. Oke, sebentar. Ini bisa diperkecil ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu Mas Asep. Nah, bagaimana mempublish setelah dibuild agar bisa diakses di mobile app-nya? Oke, untuk publish sendiri ada lewat terminal ya.
Nanti jadi di CLI itu nanti kalian ketik aja sesuai yang pengen kalian buat. Di website tadi, di website Flutter ada yang namanya build, ada deployment. Di folder tersebut kalian bisa cari komennya untuk gimana ngebuildnya. Ini misal di deployment release app Android. Oke, kalian siapkan sesuai ini untuk kebutuhannya apa saja. Misal di Android harus butuh keystore. Nanti kalian tinggal running function-nya di mana ya? Ini. Kalian tinggal run Flutter build app bundle. Itu nanti hasilnya jadi ABB, terus kalian upload aja ke Play Store. Semuanya ada di sini. Kalian bisa cek aja di websitenya Flutter sendiri. Jadi kalian bisa mandiri juga nih untuk belajar. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Dari Rifki, Kak, aku mau tanya, apakah seorang Flutter developer bisa disamakan dengan mobile developer? Dan apa bedanya dari kedua hal tersebut? Untuk Flutter developer bisa saja disamakan dengan mobile developer. Karena ya untuk saat ini penggunaan Flutter masih untuk kebanyakan perusahaan masih lebih banyak di Android dan juga iOS. Untuk keduanya pun kita harus setup untuk di native-nya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi pada dasarnya kita membuat aplikasi berbasis mobile. Jadi ya untuk developer Flutter bisa disebut juga sebagai mobile developer. Untuk Mas Apple ada pertanyaan juga, cocok nggak Dart ini buat orang yang baru masuk ke dunia programming? Tips-nya agar cepat paham ada yang bilang kalau masuk ke dunia mobile app mending masuk dari bahasa Java atau Kotlin. Oke. Dart sendiri hampir sama dengan Kotlin. Saya sendiri belajar awal coding di C++, baru lanjut itu C++ dasar, lanjut di Java, dan jujur Java saya tidak selesai. Saya nggak cukup mahir di Java. Pada saat itu muncul Kotlin, saya menggunakan Kotlin dan cukup nyaman di Kotlin. Di Flutter ini sendiri saya cukup nyaman pula, dan menurut saya Dart dan Kotlin ini hampir sama. Untuk dari segi code-nya, segi strukturnya juga sama. Dan untuk tips saya untuk belajar di Flutter terlebih Dart ya, itu yang penting kalian pahami betul nih jenis-jenis kelas, terus parent dan implementation itu, extend itu apa, terus variabelnya tuh apa saja, terus gimana nih cara pemanggilannya, gimana cara inheritnya. Kalian pahami betul gimana nih suatu code dasarnya. Nggak perlu buru-buru untuk tahu ini untuk apa, ini untuk apa. Kalian secara tahap bertahap, ketika kalian bagus di dasarnya, ketika kalian naik nih, kalian cukup bagus. Oke, terus anggap bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Ya, karena Java cukup susah. Ketika kalian cukup kesusahan di Java, kalian masuk ke bahasa lain itu lebih menyenangkan karena lebih mudah. Saran saya sendiri untuk saat ini, jika emang target kalian cross-platform atau aplikasi yang banyak bisa berbagai device, ya Flutter dan Dart sebuah pilihan yang baik. Oke. Dari Mas Najib nih, pernahkah Mas Uta menemui tantangan saat menggunakan Flutter dan rata-rata lebih sering pakai database apa? Ya, untuk Flutter. Oke, selain Firebase. Database dulu ya yang saya jawab. Database sendiri saya jarang menggunakan, kecuali lokal database untuk menyimpan data-data kecil. Itu saya biasanya pakai Hive. Itu plugin namanya Hive. Dan untuk Firestore gitu, saya sendiri jarang menggunakan karena database kita mobile developer itu terintegrasi melalui API yang digunakan oleh backend atau developer backend. Kita hanya hit dan kita masukkan data-datanya, lalu kita minta lagi nih dalam bentuk string, integer, dan lain-lain. Lalu dari Gilang, pada Flutter, apakah ada ekstensi atau plugin yang perlu diinstal untuk menambah item yang diperlukan dan bila terdapat pada Flutter?
Oke. Untuk pertama, plugin yang perlu diinstal. Plugin-plugin yang perlu diinstal untuk dasarnya atau penggunaan material itu semua sudah include di Flutter. Kecuali kalian pengen nambah-nambah nih, nambah-nambah beberapa plugin tambahan yang mungkin customize banget nih, atau plugin yang susah nih. Kalian bisa buka buka pub.dev, pup.dev. Di situ ada banyak plugin, atau kalian bisa cari aja, misal nih image picker, atau ngambil image gitu kan, imagepicker.dart, .flutter gitu kan. Kalian searching di Google pasti muncul, akan diarahkan ke pub.dev. Nanti kalian baca aja cara installnya, terus nanti example-nya kalian contoh nih, kalian baca nih, walaupun ya programmer males baca dokumentasi, kalian baca biar paham nih cara penggunaannya. Itu aja. Dan untuk plugin yang perlu diinstal menambah item, ya tergantung yang kalian tambahkan. Kalau kalian tambahan yang agak berbeda, ya kalian perlu nambahin plugin-plugin. Nanti nambahinnya di pubspec YAML. Pubspec YAML itu, ya mungkin kalian nanti bisa pelajarin lagi pubspec YAML di mana. Terus standar melamar kerja sebagai junior Flutter dev skill, apa saja yang harus dimiliki? Oke. Standarnya yang penting kalian tahu environment-nya, gimana cara Flutter ini bekerja. Kalian bisa customize UI, karena bagusnya Flutter nih di customize kan. Terus UI yang cantik kan. Terus kalian juga paham nih gimana integrasi ke Android-nya, gimana nge-build-nya. Kalian build nih Flutter-nya ke versi Android atau versi APK, atau kalian build versi IPA untuk iOS-nya gitu. Jadi yang penting kalian bisa membuat aplikasinya, standarnya pun sebenarnya hampir, saya dulu awal bekerja pun portofolio saya belum ada, jadi itu waktu kuliah, jadi saya hanya cukup berani dan belajar di sana. Yang penting kita mau belajar aja. Dan untuk di kantor saya pun Flutter juniornya juga masih banyak yang belum bisa dan belum terlalu mahir, dan oke, karena ya mereka akan paham dengan apa yang mereka lalui dan apa yang mereka alami selama bekerja. Oke, untuk dari Ramdhani, untuk Flutter ini berat nggak ketika dipakai? Apakah sudah ya tadi dijawab di reply-nya ini, RAM minimal 4. Ini ada saran untuk menambah fitur CRUD dasar untuk proyeknya. Ya, nanti kalian bisa coba-coba lagi untuk nambah CRUD-nya karena kita keterbatasan waktu ya, teman-teman. Terus ada record-nya karena kendala sinyal ya. Alvin, permisi, apa boleh lihat ekstensi apa yang harus diinstal untuk Flutter ini? Ekstensi untuk Flutter, untuk Visual Studio Code-nya. Oke. Saya share ya. Satu. Oke, untuk plugin di VS Code-nya sendiri ya, ekstensinya yang paling wajib nih Dart sama Flutter ini aja. Ini untuk menjalankan Flutter-nya. Untuk selanjutnya seperti ini GitGrab, Gradle, OneDrive Pro dan lain-lain. Ini customize sesuai selera kalian aja sih. Biar sama kayak biar enak aja, kayak saya kan suka yang berwarna-warni gini biar kelihatan. Karena saya minus, jadi ya ini lebih membantu fokus saya gitu aja. Yang terpenting cuma Dart sama Flutter ini. Kalian tinggal cari ekstensinya Dart gitu. Nanti kalian install gitu, atau mungkin ada tambahan-tambahan yang kalian inginkan. Di sini di nomor 5 nih dari atas. Nah. Oke. Selanjutnya ada Mas Muhammad Fikri Arif. Oke.
Oke, untuk Mas Fikri Arif mungkin bisa sembari dijelaskan setiap code-nya digunakan untuk apa dan kapan itu digunakan. Oke, untuk code-nya tadi ya, mohon maaf karena saya jarang saya bekerja sambil ngomong juga cukup kesulitan sebenarnya. Jadi mungkin saya jelaskan setelah saat ini saja, Ge. Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Oke, pertama kan dari awal kita tadi bikin scaffold. Scaffold ini tampilan depan ini nih. Semua layar nih. Scaffold ini merupakan bagian dari material biar desainnya tidak kosong, tuh, tidak hitam atau tidak background, tidak root dari HP-nya itu. Lalu di sini ada ebar. Ebar nih gunanya apa nih? Ini di atas nih. Kalau kita komen, maka ebar hilang. Lalu single child scroll view. Jadi teman-teman bisa lihat, ini bisa di scroll ya. Nah, ini yang dinamakan single child scroll view. Kenapa single? Ya karena anaknya cuma satu nih. Jadi di Flutter itu untuk penamaan setiap widget itu untuk bawahnya biasanya namanya child. Seperti padding. Padding dia punya padding. Padding itu batas dalam atau batas, bukan dia ngasih jarak ke dalamnya bukan keluar gitu. Itu di padding. Terus kolom. Kolom ini agak spesial nih karena dia bisa punya banyak anak gitu. Makanya children dalam bentuk list. List children. Terus list wallet view. Kita bikin nih tadi. Nah, list ini untuk apa? List view ini untuk nampilin list nih. Jadi dia untuk nge-looping datanya sesuai jumlah data. Item count untuk sesuai jumlah datanya. Lalu kita build nih sesuai indeksnya. Jadi kan list ini yang kita tulis tadi ada, ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Nah, dia nyari nih di sini nih. Oke. Ini biar teman-teman lihat. Bisa, oke. Indeksnya mana nih? Indeks pertama berarti 0, berarti kita lihat di, kan ini kita bikin kontainernya dulu nih. Kontainer biar bikin yang luaran ini nih. Biar jadi kotak agak melengkung ini, terus belakangnya ada bayang-bayangnya ini. Terus padding buat apa? Yang saya bilang tadi, menjorok ke dalam. Dan margin itu untuk menjorok keluar. Contoh nih, saya ganti jadi 20. Nah, menjoroknya jauh kan. Berarti margin ini keluar, kalau padding ke dalam. Tuh. Ini 12. Oke. Terus decoration. Nah, untuk ngasih shadow-nya, untuk ngasih lengkungannya, kita pakainya decoration. Decoration ini di dalam kontainer. Terus di dalamnya ada item image. Item image ini kita buat tadi kan. Di item image ini ada kolom, ada children-nya. Children-nya ada image network. Jadi kita image dari internet. Terus teksnya teks. Jadi nampilin teks. Jadi image, terus ada teksnya. Begitupun yang lainnya. Terus nih yang agak spesial nih. Kita tadi bareng-bareng bikin IDR converter. Jadi kita rubah nih yang dari awalnya number. Kan kita masukinnya number nih. Dilihat di sini number nih. Terus biar jadi rupiah. Ya udah kita pakai format current, number format, symbol currency, lokalnya atau zonanya ID atau mata uangnya Indonesia. Kita kembaliin dalam bentuk yang udah kita format. Dia dipanggil di item text tadi. Dia dipanggil, dimasukin ke teks biar muncul di sini. Karena kalau nggak kita masukin ke teks nggak bisa muncul. Terus tadi yang udah bilang plugin bawaannya apa aja. Ketika kita nge-build, otomatis plugin bawaannya sudah seperti ini. Dia biasanya menggunakan Cupertino sebagai tambahannya untuk iOS-nya. Terus untuk kita nambahinnya di bawah dependency sendiri. INTL nih yang kita tadi tambahin ini buat format tadi. Itu teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang belum jelas bisa dipelajarin lagi atau bisa kontak saya personal, nanti saya kasih tahu secara
satu demi satu karena keterbatasan waktu kita ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Uta, mohon maaf ini karena sudah jam 9 begitu Mas. Mungkin sesinya sudah habis. Oke, Mas. Oke, itu dulu. Jadi teman-teman, sekian dari saya ya. Mungkin ada satu pertanyaan nih Mas yang boleh saya jawab. Oh iya, enggak Mas. Terakhir ini mungkin cukup terakhir ini menurut saya cukup penting, di mana kenapa kita lebih milih Flutter daripada React Native. Oke. Itu sebenarnya gini teman-teman, untuk Flutter sendiri itu lebih ringan dan untuk dalam pemahaman codingnya ya, dan juga untuk tren developer sekarang, Flutter sedang naiknya, lebih naik. Jadi 2019 penggunaan Flutter itu 3 peringkat di bawahnya React, dan pada tahun ini dia di atasnya React, tepat di atasnya React. Dan ya, Flutter memiliki komunitas dan juga plugin yang banyak yang dapat teman-teman gunakan gitu. Jadi komunitasnya berjalan, teman-teman bisa improve, dan juga sekarang lowongan untuk Flutter mulai berkembang banyak. Nah, itu dulu teman-teman. Mohon maaf apabila saya ada salah, dan juga jika waktunya cukup molor guys. Mungkin Mas Faiz bisa dilanjut. Baik, terima kasih Mas Uta atas jawaban-jawabannya Mas. Semoga teman-teman semua sini yang tadi udah bertanya bisa mendapatkan pencerahan dari Mas Uta. Nah, ini sebelum kita mengakhiri ya webinar malam hari ini, kembali mengingatkan teman-teman, bagi para teman-teman yang ingin mempelajari Flutter lebih dalam, teman-teman bisa ikut ke bootcamp Flutter dari Expert. Dan khusus untuk 8 peserta tercepat malam hari ini yang menghubungi ke CRM-nya Expert atau ke admin WA Group, teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan diskon 150.000. Ini lumayan banget teman-teman untuk bisa belajar ke bootcamp Flutter dari Expert. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa yang malam hari ini ikutan webinar, teman-teman punya diskon lebih banyak nih, ada Rp200.000. Jadi teman-teman bisa langsung aja chat ke CRM-nya Expert atau ke admin WA Group dengan melampirkan juga KTM-nya. Oke. Nah, mungkin sambil teman-teman chat ke CRM Expert atau ke admin WA Group-nya buat join ke bootcamp, alangkah baiknya kita mengabadikan momen webinar malam hari ini ya teman. Jadi teman-teman bagi yang tadi udah off cam bisa on cam kembali nih, karena kita akan foto dulu sebelum kita menyelesaikan sesi webinar malam hari ini. Kemudian mungkin untuk Mas Uta juga bisa menyampaikan closing statement Mas sebelum kita foto bersama begitu. Mungkin sambil teman-teman menyiapkan kameranya juga, Mas. Oke, untuk teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, selagi kita punya waktu, kita sekarang punya banyak akses ya untuk belajar. Contohnya kita bisa ngambil bootcamp di Expert, kita bisa belajar dari Expert, baik lewat Expert atau mungkin yang teman-teman yang ingin belajar secara otodidak. Sekarang kita punya akses internet, kita bisa buka YouTube, kita bisa searching dan lain-lain. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita ini karena kita punya kesempatan untuk belajar, jangan berhenti di situ. Dan ya, untuk teman-teman yang karena bidangnya beda-beda, semoga semuanya sukses. Dan jika ingin belajar Flutter, sukses semuanya. Saya yakin kalian pasti bisa dan mau meluangkan waktu kalian seperti saat ini untuk terus belajar. Dan untuk teman-teman yang mau belajar, jangan lupa di Expert. Bootcamp Expert ini cukup bagus, testimoninya bisa kalian lihat sendiri tadi, cukup bagus-bagus. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih kembali Mas Uta. Oke. Ini teman-teman, bagi yang belum on cam, silahkan bisa on cam ya. Kita bakal ada sesi foto bersama. Mungkin dari operatornya, apakah sudah siap Mbak untuk screenshot layar? Siap. Oke. Silahkan bisa diaba-aba mungkin Mas Farhan dari slide pertama sampai ketiga ya. Oke, slide pertama. Kita pause dulu karena tidak ada yang tahu slide keberapa kayak gitu. Jadi kita pause terlebih dahulu ya teman-teman.
1, 2, 3. Bentar. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Slide kedua. Oke, cukup. Terima kasih Mas Faiz. Oke, terima kasih Mas Farhan sudah membantu untuk screenshot. Nah, teman-teman kita sudah di penghujung acara. Ingin sebelum menyudahi nih, teman-teman semua bisa memberikan reaction di Zoom-nya atas mungkin gimana sih perasaannya setelah mengikuti webinar malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk ke Mas Uta yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama teman-teman, kemudian juga bisa membagikan insight-nya yang daging banget seperti Flutter. Nah, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Selamat malam. Kalimat terakhir dari saya, let's be an expert with expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.